Baik, tadinya saya mau baca kitab ini dulu. Kitab ini mengenai tata cara pelaksanaan ibadah, dimulai dengan masalah sholat. Kira-kira perlu nggak kajian sholat ini? Pecahnya lah ngelotok nian dengan sholat. Ini tata cara pelaksanaan sholat. Baru kemudian motivasi tentang sholat. Baca sedikit ya, sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus sholat, tentang sholat. Kitab tentang sholat. Sambil minum. Al-maktubatu khamsun, bahwa sholat yang difardukan itu ada 5. Tapi menurut Imam Hanafi, kalau nggak salah 6 sholat, ditambah sholat witir. Kalau kita Imam Syafi'i, witir adalah sunnah, tapi sunnahnya sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan. Boleh dilaksanakan menjelang tidur, ini witir. Boleh juga dilaksanakan sesudah selesai sholat-sholat yang lain. Tapi yang paling utama katanya dilakukan setelah sholat-sholat lain selesai. Jadi kesimpulannya, sholat witir bukan penutup sholat, tapi sebaiknya dijadikan penutup sholat. Nah gitu tuh. Nah, jadi kalau sekarang ini mau tidur sholat witir, takut nanti nggak sempat witir, kesiangan tidur. Boleh, dan sholat tahajud juga boleh. Jadi gini, nanti malam tuh sholat 2 rakaat tahajud. Syukur kalau bisa beberapa rakaat. Sudah itu sholat hajat, langsung aja sholat hajat. Kalau tahajud tadi sampai 10 rakaat, 2 sampai 10. Sudah itu sholat hajat. Kalau memang masih ada waktunya, sempatkan sholat taubat. Sholat taubat sama bacanya kuliah sama kulhu. Doanya ngakui dosa kita selama umur kita selama ini. Yang kedua, Allah beri fasilitas pada kita, kita manfaatkan untuk yang dimurkainya. Akui itu. Ada enggak kira-kira? Ngerasa enggak kira-kira? Dikasih baju bagus-bagus oleh Allah, dikasih duit, rezeki, tahu-tahu bajunya dipakai hanya untuk hari Minggu, joget mere-mere. Itu namanya menyalahi penggunaan. Dikasih akal sehat, milihnya sembarangan, gitu loh. Ya, hati-hati kalau sengaja. Kalau tidak tahu, itu lain lagi. Sudah itu nanti minta lagi dosa, minta lagi ampunan tentang dosa kita. Yang kita menggunakan anggota tubuh kita ini bukannya untuk ibadah, tapi digunakan untuk maksiat. Sebut aja apa anggota tubuh kita dipakai untuk maksiat tadi itu, ya, untuk apa? Ya, awas nih, salah ini, bakal dihisab ini, bakal dihisab. Subuh kemarin kita ngaji di sini, yang tidak layak jadi pimpinan untuk umat Islam, padahal ada kesempatan mengantarkan umat Islam jadi pemimpin. Satu, kita tidak boleh memilih orang kafir, tidak boleh. Yang kedua, kita tidak boleh memilih orang fasik, orang jahat. Dan yang ketiga, jangan memilih jadi pimpinan orang yang tidak sholat, yang meninggalkan sholat, apalagi baca Fatihah nggak lurus misalnya, apalagi sholat nggak bisa, jangan dipilih. Gitu, haram dipilih.
Ada lagi yang keempatnya, jangan memilih orang yang tidak mau doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kan malam Jumat ya, malam Rabu apa malam Jumat? Rabu ya. Nah, nanti subuh ini dikaji lagi. Jadi jangan sembarangan. Sudah minta ampun seperti itu, baru kemudian kita berdoa tadi, bangun lagi sholat hajat ya. Sholat hajat ini selesai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hafal doanya boleh. Inna nas'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wal ismata min kulli dzambin wal ghanimata min kulli birrin, dan seterusnya. Yang tidak hafal abaji langsung aja nih. Yang pertama, minta ampunan dosa lagi, jangan bosan, minta lagi dosa lagi. Kalau perlu ditangis ini dosa itu untuk tidak diulangi lagi. Yang kedua, minta kelezatan nikmatnya lezatnya beriman. Minta, ya Allah berikan kepadaku kelezatan beriman di hati ini ya Allah, banyak sekali reked-rekednya. Baru yang ketiga, minta kepada Allah nikmatnya menjalankan Islam. Wafiqana ya Allah li ta'atika wattiba'i rasulika. Kalau hafal. Kalau nggak hafal, bahasa Inggris bagian taba pingin baiklah ya, bahasa kita baik. Apa tadi itu? Minta ampunan dosa, minta kelezatan, kelezatan beriman, kenikmatan menjalani Islam. Baru yang keempat nih, hajat kita minta kepada Allah. Nah, abaji nitip hajat yang banyak-banyak didoakan. Abaji nitip, tolong doakan Anies Muhaimin itu ya. Tolong doakan Anies Muhaimin. Kenapa? Menurut abaji, tiga-tiga ini yang paling sedikit resikonya untuk umat Islam adalah Anies Baswedan. Di antara tiga-tiga ini, programnya yang solutif adalah Anies Baswedan. Menurut abaji seperti itu. Kalau nurut ikut aja abaji, alhamdulillah. Enggak nurutnya gitu ya. Nah, nanti dicatat sampai di akhirat lagi ngomong. Nauzubillah gitu ya. Baru kemudian yang keempat, doakanlah ibu bapak kita, guru-guru kita, termasuk abaji. Semoga banyak panjang umur, banyak rezeki, banyak jodoh. Tidak pendapat kok kan. Nah, baru kemudian bangun lagi ditutup dengan sholat witir ya. Baik, jadi ada 6 yang wajib. Waktunya, waktu zuhur, kemudian az-zuhru, sholatnya itu zuhur, awal waktunya sejak gelincir matahari. Wa akhiruhu musiru zilli syai'i mislahu siwa zilli siwa isyamsi. Akhir sholat zuhur itu waktunya mentoknya bayangan sesuatu sepanjang sesuatu itu, gitu ya. Selain daripada bayangan istiwa usyams, waktu lurus begitu tuh. Kalau memang ada lebihnya sedikit, nah itu diukur. Kemana lu? Ke sana ya, ke sini zuhur tuh. Ke sini ya, nah, ke sini abaji balik aja lah, seperti ke situ. Nah, selesai waktunya, waktu zuhur itu selesai. Manakala panjangnya bayangan sesuatu ini sama, gitu. Makanya sekali-kali diteliti, memang jangan turuti itu baik, diteliti, cari loh. Kalau perlu hari dewek tegak itu terguling. Diteliti bener nggak, jangan-jangan meleset kan gitu ya. Nah, cari batang yang langsung gitu.
Wa huwa awwalu waqtil asri. Kalau sudah nyampe seperti itu sudah masuk waktu asar. Wa yabqa hatta taghruba syamsu, dan terus sampai pembenam matahari. Wal ikhtiyar, nah ini aja ikhtiar ini ya, itu bakhtiar ya ini ya. Wal ikhtiyar alla tuakhara an masiriz zilli mislain. Sholat asar itu jangan sampai ditunda-tunda ya, jangan sampai ditunda-tunda, apalagi sampai 2 kali panjang ini batasnya tuh. Itu jangan sampai ke situ, sudah termasuk waktu yang diharamkan gitu. Ya. Wal maghribu bil ghurub, maghrib dengan suruk matahari. Wa yabqa hatta yaghiba syafaqul ahmar fil qadim, sampai berlanjut hilangnya ufuk merah di barat itu. Tapi sekarang agak sulit karena terhalang dengan matahari sekarang ini. Kalau mau matiin seluruh listrik yang ada itu ya, lampu-lampu listrik matiin baru ditengok oleh kita. Nah, tapi nggak perlu juga kali ya. Itu di dalam qaul qadim. Wa fil jadid yang qadhi bimudhi qadri wudu'in wa satri auratin wa adzanin wa iqamatin wa 5 raka'atin. Katanya waktu asar, waktu isya itu di dalam qaul jadid cukup untuk berwudu ya, untuk nutup aurat. Makanya sholat itu jangan sembarangan, yang rapi, yang rapinian, yang bagus pakaiannya, jenggot juga nak dirapihin ya, jangan kaki panjang sebelahnya panjang gitu. Pakai kopiah yang benar ya. Nah itu makanya tutup aurat itu di sini dimasukkan kegiatan untuk mengukur waktu. Wa azan, kemudian azan, wa iqamati dan qomat, kemudian sholat sunnah 5 rakaat. Gitu. Ukuran waktunya. Nah, ukuran waktunya sholat sunnah 4 rakaat ditambah 1 rakaat lagi atau barangkali sholat apalagi lebih. Nah, itu sudah baru habis waktunya isya. Masya Allah. Qultu, aku menjawab, aku menurut pendapat aku al-qadim ya. Asah. Jadi kalau perkataan Imam Syafi'i qaul qadim itu yang lebih baik. Kapan? Sampai hilangnya waktu ufuk merah tadi. Yang tadi itu disebutkan sholat ya, apa tadi itu? Disebutkan wudu, tutup aurat, azan, qomat dan sholat ya. Itu ada pada pendapat Imam Syafi'i qaul jadid. Sedangkan kata Ibnu Hajar, kata Imam Nawawi, saya punya pendapat qaul qadimnya lebih bagus. Qaul qadim itu fatwanya Imam Syafi'i waktu di Baghdad. Kalau qaul jadid fatwanya Imam Syafi'i waktu di Mesir. Nah, jadi ada qaul qadim, ada qaul jadid. Ini yang ditulis ini sebenarnya pendapatnya Imam Rafi'i. Imam Syafi'i itu ada 2 ulama tersohor yang mentahrid paham-paham Imam Syafi'i. Yang pertama Imam Rafi'i. Nah, Abaji catat di sini, Imam Rafi'i itu wafatnya 623 Hijriah. Nah, itu dipakai oleh seluruh dunia. Tapi begitu datang Imam Nawawi yang wafat 676, beliau ada merevisi begitu. Jadi yang ada dalam kitab ini adalah ada revisinya Imam Nawawi. Jadi sekali lagi waktunya Isya itu habis setelah itunya di sana hilang. Berikutnya ini yang terakhir, sholat subuh bil fajr shadiq. Sholat subuh dengan munculnya fajar shadiq. Fajar izib belum kelihatan apa-apa, itu yang disebut imsak
Ya, tapi kalau fajar kizib ada kelihatan gelempeng-gelempengnya, orang jalan pun sudah enak gitu. Wa huwal muntashiru dawuhu muta'arridan bil ufuq. Yang namanya fajar siddiq itu adalah sudah muntashir dawuhu, sudah kelihatan ya cahayanya itu. Mu'taridan bil ufuq, nampak di atas ufuk timur sana. Wa yabqa hatta tadlu asy-syamsu, saya cepatkan saja, dan sampai muncul matahari, selesai waktu subuh. Wal ikhtiyaru alla yu'akhkharu 'anil isfar, dan yang dipilih waktunya jangan sampai sholat subuh itu sampai muncul isfar. Isfar itu agak ke kuningan ya. Idha'ah bihaitsu yumayyizun naziru qarib minhu, sudah agak terang begitu. Jadi sholat subuh jangan terlalu terang, tapi boleh juga ditunda, jangan terlalu gelap tapi jangan terlalu terang. Yukrahu tasmiyatul maghrib isya'an wal isya'i atama wan naumu qablaha, langsung saja tidur ya sesudah qablaha, tidur sebelum subuh, menjelang subuh no, jangan tidur lah. Alarm kita jam berapa? Emang gaya-gayanya pakai alarm, gayanya begitu alarm bunyi dimatiin no. Bukannya ini pengalaman lah. Jadi seperti itulah ya. Kemudian wal hadisu ba'daha, banyak cerita sesudah sholat subuh. Jadi illa fi khairin, kecuali dalam urusan kebaikan, adanya pengajian begitu loh. Ya. Terakhir penutup, wa yusannu ta'jilu sholat di awal waktu, sunnah sholat di awal waktu. Tapi dalam pendapat lain, takhirul isya afdalu, sholat isya ditunda itu boleh, itu lebih utama. Sholat isya ada ditunda, agak mundur sedikit. Iya, agak malam, bagusnya begitu. Kalau ada pengajian habis maghrib sama isya agak ditunda. Nah, apakah kita nak diganti waktunya habis maghrib? Agak ditunda baru sholat isya. Wa yusanul imradu bizuhri, begitu juga sholat zuhur tuh agak ditunda dikit supaya agak adem, supaya enak sholatnya, tenang. Terutama negara-negara yang lagi musim panas, yang hobi musim panas. Wa jama'atif masjidin yaqsidu nahu mim ba'din. Nah, kemudian berjamaah di masjid itu mestinya menjadi kebiasaan ya. Jadi kalau bisa itu memang sholatnya di masjid, tidak di rumah. Tapi kita ini kadang-kadang tredol, ada di rumah tuh lah. Saya kira itu saja dulu kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Pokoknya kekayaan kita yang termahal adalah sholat ya, sholat. Malas-malas laksanakan supaya nikmat. Allahumma ya Allah, ij'alna min ibadika sholihin, jadikan kami hambamu yang soleh ya Allah. Anak keturunan kami jadi hambamu yang bertakwa ya Allah. Ij'alna min hukama'il muzawwadina bil ilmi ma'al istiqamah ya Allah. Hidup kami selalu dibimbing dengan ilmu yang kau ridha ya Allah ya Arhamar Rahimin. Jadikan kami orang yang bakti sama ayah dan ibu kami, orang yang taat kepada, orang yang takzim sama guru-guru kami, agar hidup kami berkah dan ilmu kami pun juga bermanfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah minggu depan tidak terlalu buru-buru.